Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Komplek Setneki Dodol. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ta'lim dan mudzakarah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi. Faraidul wudu'i al-mukhtalafu fiha. Fardu wudu atau disebut juga rukun wudu al-mukhtalafu fiha, yang diperselisihkan tentang keparduannya. Pada minggu yang lalu kita membahas rukun wudu yang disepakati oleh para ulama fikih, ya, karena mengacu kepada ayat Al-Qur'an yang terkait dengan wudu. Di sana faghsilu wujuhakum dan seterusnya, itu memang disebutkan 4 anggota wudu yang wajib untuk dibasuh, ya, atau ada 1 yang diusap. Gitu. Nah, kemudian di sini ada rukun wudu yang para ulama fikih mereka berbeda pendapat, apakah itu rukun atau bukan. Awalan, yang pertama, an-niyatu, niat. Ini ada yang mengatakannya sebagai rukun wudu, ada yang mengatakannya bukan rukun wudu. Nah, terkait dengan ini, ya, pendapat para ulama Hanafiyah, mereka mengatakan yusannu lil mutawaddi'i al bidayata bin niyati li tahsilis thawabi. Bagi orang yang akan berwudu, pada bagian awal disunnahkan untuk berniat. Apa tujuannya? Kata ulama mazhab Hanafi, li tahsilis thawabi, untuk mendapatkan pahala. Ya. Jadi sunnah hukumnya, bukannya rukun. Ya, jadi di sini ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa niat dalam berwudu itu adalah sunnah saja. Karena sunnah berarti kalau ditinggalkan, ya, itu tidak menjadi masalah. Wa waktuha, waktu untuk meniatkan wudu, ya, itu adalah qoblal istinjai, sebelum istinja. Jadi sebelum umpamanya seseorang sebelum wudu dia buang air kecil, ya, atau buang air besar. Nah, sebelum istinja dia sudah berniat berwudu. Tapi sekali lagi, menurut mereka itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa dilakukan niat tersebut sebelum istinja? Itu alasan mereka liyakuna jami'u fi'lihi qurbatan, agar semua perbuatannya itu merupakan perbuatan dalam rangka
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebelum istinja di situ ada niat wudu kata mereka, gitu ya. Tujuannya apa? Agar setelah itu semua perbuatannya adalah perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niat mereka ketika itu? Maka mereka niat sama dengan kita, ya. Nawaitu raf'al hadatsil asghar, ya, atau nawaitu iqamatas shalah dan seterusnya. Nah, ini pertama, ya. Di mana atas dalil apa mereka berpendapat begitu? Yang pertama mereka mengatakan adamun nasi 'alaiha fil Qur'ani. Di dalam Al-Qur'an tidak ada nas yang menyatakan bahwa berwudu harus niat. Ya, Quran hanya langsung menyebut faghsilu wujuhakum. Ya. Jadi faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Nah, ini menurut beliau seperti itu, ya. Kenapa? Inna ayatal wudu'i lam ta'mur illa bighusil a'dha ats-tsalatsa wal mashu bir-ra's. Ayat tentang wudu di dalam Al-Qur'an itu tidak memerintahkan kecuali hanya membasuh anggota yang 3 dan mengusap kepala. Itu alasan mereka. Jadi niat ya sunnah. Kemudian juga ada nasi 'alaiha fis sunnah. Mereka berargumen bahwa nas dalam sunnah pun dalam hadis tidak ada, ya, yang khusus bahwa wudu itu harus diawali dengan niat. Seperti itu. Yang ketiga alasan mereka al-qiyasu ala sa'iri anwa'i thahara wa ghairiha. Jadi mengkias, menganalogi, ya, menyamakan, ya, wudu itu dengan semua jenis bersuci. Jadi kata mereka kalau kita ingin menghilangkan najis kan nggak perlu niat. Sama saja ketika kita ingin menghilangkan hadas ya nggak perlu niat. Jadi namanya alasannya apa? Analogi, ya, menyamakan. Kemudian alasan yang keempat, innal wudu'a wasilatun lis-sholati. Sesungguhnya wudu itu adalah wasilah untuk sholat. Jadi alat untuk sholat. Walaysa maqsudan lidzati, dan wudu tersebut bukan yang ditujukan, ya, untuk untuk dirinya sendiri. Jadi di sini apa? Ya, wudu bagi mereka tidak diwajibkan. Ini pertama menurut ulama madhab Hanafi. Wa qala al-malikiyatu wasyafi'iyatu, ulama madhab Maliki dan madhab Syafi'i mereka mengatakan an-niyatu fardun fil wudu'i. Niat merupakan fardu dalam wudu. Berarti kalau tidak niat, wudunya tidak sah. Ya. Jadi kalau seorang wudu kemudian tidak niat dan dia orang yang bermadzhab Maliki atau Syafi'i, nah ini wudunya tidak sah. Gitu. Wa indal Hanabilati syartun, dan di kalangan ulama madzhab Hambali niat merupakan syarat, karena syarat ya wajib, ya. Jadi wudu itu syaratnya harus niat. Berarti kalau tidak niat ya tidak sah. Sehingga boleh dikatakan ketiga pendapat dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila ini ketiga-tiganya sepaham bahwa la tasihhus sholatu, ya, bil wudu'i li ghairil ibadati kal akli wasyurb dan seterusnya. Jadi sholat itu enggak sah, ya, tanpa dia wudu. Bahkan di sana Nabi katakan, ya, la sholata, ya, liman wa la wudu'alah. Nah, ini berarti apa? Wudunya harus sah. Sehingga dari kalangan tiga mazhab ini ulama mereka mengatakan
Ya, niat merupakan rukun dari wudu. Ya. Apa landasan mereka? Yang pertama adalah landasan sunnah, di mana Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Ya, sungguh semua amal itu tergantung pada niatnya. Nah, ini menjadi dalil umum, ya, sehingga ketiga mazhab tersebut para ulamanya mengatakan niat merupakan rukun dalam berwudu. Kemudian alasan yang kedua, tahqiqul ikhlasi fil ibadah, untuk mewujudkan keikhlasan dalam ibadah, di mana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Maka wudu itu adalah ibadatun ma'murun biha. Wudu merupakan ibadah yang diperintahkan. Ya, jadi wa ma umiru, dan apa yang mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali semata-mata untuk menyembah Allah, beribadah pada Allah, mukhlishina lahuddin, ya, sebagai sikap ikhlas, ya, untuk agama. Nah, wudu itu juga ibadah. Karena dia ibadah, berarti apa? Diperintahkan, ya, diperintahkan. Oleh sebab itu mereka berpandangan, ya, ulama dari Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, wudu itu harus diniatkan sebelumnya, ya, atau diniatkan pada tempat yang memang diharuskan seperti itu. Nah, ini berarti apa? Ada perbedaan yang sedikit saja berarti. Hanya kalangan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa niat itu adalah sunnah. Sementara yang lain mengatakan niat adalah fardu. Hadirin hadirat yang saya hormati, ya. Kemudian yang terkait dengan niat ini, ya, tentang tempatnya niat, ya, tempatnya niat. Semua sepakat niat itu tempatnya adalah al-qalbu, yaitu hati, ya. Kenapa niat itu harus terlintas di hati? Idhiya ibaratun anil qasdi, karena niat itu merupakan ungkapan dari keinginan. Yang namanya keinginan, ya, itu adanya di dalam hati. Ya. Jadi mahalul qasdi al-qalbu, tempatnya keinginan itu ya hati. Pamata yataqada biqalbi ajza'ahu, ya, maka bila mana seseorang meyakini dengan hatinya, ajza'ahu, itu sudah sah, ya. Wa illam yatalaffaz bilisani, sekalipun dia tidak melafalkan dengan lidahnya. Amma illam takhturin niyatu biqalbi, adapun jika niat tersebut tidak terlintas di dalam hatinya, falam yujzihil fi'lul hasil, maka perbuatan tersebut tidak sah, ya. Jadi harus terlintas di hati. Nah, ini yang mungkin agak repot kalau kita tidak terbiasa, ya. Umpamanya kita pakai mazhab Syafi'i saja. Umpamanya ketika kita berwudu, ya, tempatnya niat adalah di saat kita membasuh bagian wajah. Basuhan pertama. Di situ berarti harus ada niat yang terlintas di dalam hati. Kalau hati kita kosong, di saat pertama kali air menyentuh wajah kita, ya, maka wudhu kita tidak sah, ya, tidak sah. Nah, ini harus apa? Harus betul-betul itu. Jadi ketika kita membasuh wajah, maka di hati kita itu terlintas niat untuk mengangkat hadas kecil, ya.
Bukannya niat itu nawaitu raf'al hadatsil asghar yang diucapkan. Itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Hukumnya sunnah. Seandainya seseorang tidak mengucapkan lafal tersebut, ya, kemudian di saat membasuh wajah terlintas dalam hatinya niat mengangkat hadas kecil atau niat berwudu, maka itu wudunya sah. Tapi kalau dia melafalkannya, kemudian ketika dia membasuh bagian wajahnya tidak ada terlintas niat dalam hatinya, ya wudunya tidak sah. Ya, walaupun niat tersebut dia ucapkan. Oke, berikutnya, ya. Terkait dengan wudu ini, ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama adalah, ya, ketika kita berwudu, umpamanya ada siapapun gitu yang punya penyakit, umpamanya penyakit salisil baul, ya, atau dalam istilah yang umum kita sebut beser, ya, beser gitu. Nah ini ketika berwudu itu niatnya adalah listibahatis sholah, ya, untuk dibolehkan sholat. Ya, kenapa? Karena orang yang salisil baul, yang kencingnya nggak terkontrol, ya, terus dia kencing begitu, itu nggak bisa hilang hadasnya. Bagaimana mungkin dia niat, aku niat mengangkat hadas kecil, padahal hadas tersebut nggak pernah hilang, ya, karena dia punya penyakit salisil baul. Jadi nggak berhenti tuh kencingnya, mungkin setetes atau 2 tetes atau bagaimana, berarti dia dalam keadaan hadas terus. Atau orang perempuan yang mustahadhah, ya, yang sudah lewat masa haidnya di hari yang jumlahnya maksimal tapi darah masih keluar, berarti itu bukan darah haid, itu ada darah istihadhah, darah penyakit. Karena itu istihadah, maka dia wajib sholat, ya, dia wajib sholat, itu dengan cara dia diberikan semacam balutan gitu untuk mencegah tercecer. Nah itu kan dia dalam keadaan berhadas terus, ya. Bagaimana mungkin dia niat mengangkat hadas padahal hadas tersebut tidak pernah hilang. Nah, oleh sebab itu orang yang terus-menerus mendapatkan hadas seperti orang yang beser tadi atau orang yang istihadhah, maka dia wudunya harus setelah waktu sholat masuk, ya. Ketika belum waktu sholat masuk dia wudu, wudunya tidak sah, ya. Karena memang dia dalam keadaan terus-menerus berhadas. Nah, kapan wudunya? Setelah masuk waktu. Umpamanya ketika Isya sudah masuk, maka dia berwudu. Ya. Tapi kalau sebelum Isya dia wudu, ini wudunya tidak sah, begitu. Ya. Ini terkait dengan salisil baul, ya. Orang yang terus-menerus dalam keadaan berhadas, ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ya. Kemudian waktu niat, ya, kapan waktu niat? Tadi diungkapkan sedikit di depan bahwa untuk kalangan ulama Hanafiyah, mereka mengatakan waktu niat itu adalah sebelum istinja, ya, tadi sudah.
Kemudian bagaimana menurut pandangan ulama Syafi'iyah? Mereka mengatakan inda awali ghusli juz'in minal wajhi, yaitu ketika pertama membasuh bagian muka. Di situ adalah waktu untuk niat. Ya, waktu untuk niat. Wa yajibu 'inda Syafi'iyyati qarnuha bi awwali ghusl wajhi litaqtarina bi awwalil fardhi kas-sholati. Kalangan ulama mazhab Syafi'i mewajibkan menyertakan niat dengan awal basuhan wajah. Sehingga bareng itu. Ketika tadi saya katakan ketika air mengenai wajah, di saat itu juga niat ada terlintas di hati. Ya, seperti sholat itu, seperti sholat kan ketika Allahu Akbar, antara takbir ihram yang rukun dan niat yang juga rukun itu adalah bersamaan, beriringan, ya. Tidak boleh kita itu umpamanya ketika Allahu Akbar tidak ada niat, baru ketika selesai Allahu Akbar baru ada niat. Atau kita niat dulu sebelum Allahu Akbar kita niat, itu pun nggak jadi, ya. Nah, sama halnya dengan itu, maka wudhu juga begitu, ya. Berwudhu ketika kita, ya, membasuh wajah basuhan yang pertama, disitulah waktunya untuk berniat, ya. Dan di kalangan ulama mazhab Syafi'i memang apa? Yustahabu ayanwiya qabla ghuslil kaffaini litasmulan niyata masnunat taharati wa mafruḍaha, ya. Jadi memang dalam mazhab Syafi'i seperti kemarin ada jamaah yang menanyakan, itu betul enggak disunnahkan niat di awal ketika membasuh dua telapak tangan? Iya, memang betul. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu, ya, niat ketika membasuh kedua telapak tangan di awal kita berwudu itu hukumnya sunnah, ya. Agar perbuatan sunnah yang berikutnya itu ada niatnya. Karena berkumur itu sunnah, ya. Memasukkan air ke dalam hidung itu sunnah. Nah, itu makanya disunnahkan untuk berniat di awal, ya. Tapi nanti ketika basuh wajah itu tetap harus niat karena itu rukun, ya, wajib di situ. Wa yustahabbu istishabu dzikrin niyati ila akhirit taharah. Di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i, ya, mereka mensunnahkan untuk terus-menerus mengingat niat sampai akhir bersuci. Sampai akhir wudu kalau di sini. Jadi mulai membasuh muka, ya, sampai membasuh kedua kaki itu sunnahnya enggak hilang niat, gitu ya. Artinya di hati kita itu tetap ada niat wudu. Itu sunnah. Kalaupun tidak, ya enggak batal wudunya. Gitu ya. Umpamanya kita hanya fokus niat ketika basuh muka, setelah itu lupa dah tuh, ya. Kita mungkin pikiran kemana-mana gitu, nggak fokus. Nah itu nggak ada masalah. Tapi disunnahkan, ya, kita itu mengingat niat sampai akhir bagian anggota wudhu yang kita basuh. Ya. Kemudian menurut kalangan ulama Malikiyah, ya, mereka juga mengatakan bahwa, ya, basuhan atau niat itu ada pada basuhan yang pertama, ya, ada pada basuhan yang pertama. Nah, kecuali pada madhab Imam Hambali, Imam Ahmad ibn Hambal, mereka itu niat jatuhnya pada perbuatan yang pertama yang wajib, yaitu ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan di situ jatuhnya niat, ya, itu. Jadi agak sedikit berbeda
terkait dengan penempatan niat ketika berwudu. Nah, itu perbedaan yang ada seperti itu, ya. Kemudian para bapak ibu yang saya hormati, yang kedua adalah at-tartibu, ya, tertib. At-tartibu, tartib adalah tatahiru a'dha'il wudu'i wahidan ba'dal akhar kama warada fin nasil Qur'ani. Yang disebut tertib adalah mensucikan anggota wudu satu, ya, setelah yang lain, sebagaimana warid di dalam nas Quran, sebagaimana ada dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutnya wajah dulu, baru kedua tangan, baru mengusap sebagian kepala, baru kemudian membasuh dua kaki. Nah, itu adalah tertib, ya. Ini karena apa? Ayat menyatakan seperti itu. Tapi bagaimana pendapat ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah? Mereka mengatakan innahu sunnatun muakkadatun la fardun. Jadi yang namanya tertib itu bukannya rukun, tapi sunnah muakkadah, ya. Fayabda'u bima bada'allahu bidzikrihi wa bil mayamini. Li'anna nasal Qur'aniyya al-warida fi ti'adadi faraidul du'i atqul mafrudat bil wawi. Jadi mereka ini alasannya secara gramatika, ini kan Allah menggunakan waw atop, faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum, pakainya waw itu. Karena pakai waw kata beliau berarti enggak mesti berurutan, boleh aja kaki duluan, ya, atau tangan duluan. Jadi menurut mereka, karena kata mereka kalau tertib pakainya bukan waw tapi fa. Faghsilu wujuhakum, ya, fa aydiyakum, gitu. Itu pakai fa kata beliau. Ini secara gramatika, atau pakai thumma, gitu, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan, ya, kalangan ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, mereka itu menjadikan tertib sebagai sunnah muakkadah. Nanti jangan heran, Pak, kalau umpamanya Bapak keluar negeri gitu, ya, ada orang yang bermadzhab Hanafi atau Maliki wudu dari kerang tangan dulu. Tangan umpamanya, baru muka gitu, ya. Acak-acakan gitu, tidak seperti kita. Nah, ini memang mereka misalkan itu bukan rukun, ya. Itu bukan rukun. Gitu. Karena memang ada beberapa kejadian, ya, para sahabat seperti itu. Ya. Seperti riwayat dari Sayyidina Ali, dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, ya, itu apa kata pengarang tadi, mayadul ala adami wujubit tertib. Jadi ada perbuatan mereka yang menunjukkan itu tidak wajib tertib, gitu, ya. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan apa? Ma'ubali bi ayyi a'dhaib bada'tu. Aku enggak peduli dengan anggota tubuh yang manapun aku mulai ketika wudu. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Aku mulai dari kaki kek, nggak ada masalah, gitu. Ini menjadi pedoman ulama-ulama Hanafiyah. Wa qala Syafi'iyyatu wal Hanabilatu. Ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berbeda dengan Malikiyah dan Hanafiyah. Mereka mengatakan at-tartibu fardun fil wudu'i la fil ghusli. Tertib itu adalah fardu dalam berwudu, tapi enggak fardu dalam mandi. Kalau mandi mau dari mana silakan. Umpamanya kita punya hadas besar, ya, kita wajib mandi. Nah, kalau mandi mau dari mana silakan. Tapi kalau wudu kata kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah wajib tertib seperti apa yang Al-Qur'an sampaikan, ya. Mereka berdalih, ya, mereka bersandar kepada sabda Rasul, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah seperti apa yang Allah mulai. Jadi Allah nyebutnya apa? Wajah dulu, baru kedua tangan, baru sebagian kepala,
baru membasuh dua kaki. Nah, mereka mengambil pedoman sabda Rasul, ibda'u bima bada Allahu bih. Ya, mulailah seperti Allah memulai sebutan pertama itu. Ya, ini menjadi satu argumen bahwa tartib merupakan rukun. Ya, gitu. Berarti dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kalau orang berwudu tidak tertib, ya urutan-urutannya, maka wudunya tidak sah. Gitu. Bagaimana kalau wudunya itu umpamanya ini namanya fikih ya, umpamanya ada 4 orang yang mewudukan kita bareng-bareng. Ya, orang pertama ngebasuh muka kita, orang yang kedua basuh tangan kanan kita, ya. Terus tangan kiri berbarengan semuanya, itu tidak sah, ya. Tapi kalau ada orang menceburkan diri ke tempat air yang banyak, gitu ya, umpamanya kolam yang besar, dia terjun di situ, niat wudu, itu dalam mazhab Syafi'i sah wudunya. Ya, sah wudunya, seperti itu. Ya. Kalau dia niat seperti itu, ya. Oke. Yang terakhir yang merupakan rukun yang diperselisihkan adalah berturut-turut atau al-mualah, ya. Hiya mutaba'atu af'alil wudu'i bihaitsu la yaqau bainaha ma yu'addu fasilan fil 'urfi. Yang namanya mualah berturut-turut yaitu mutaba'atu af'alil wudu', ya. Berkesinambungannya perbuatan wudu bihaitsu la yaqau bainaha ma yu'addu fasilan fil 'urfi, di mana tidak terjadi, ya, antara basuhan itu mayu adu fasilan fil urfi, yang dianggap memisahkan secara uruf, adat kebiasaan, ya. Nah, ini kalau mualat itu kan batasannya kering. Jadi wudu yang kita basuh anggota tubuh kita dalam cuaca yang normal, ya, bukan sangat terik gitu, yang normal, itu kalau sudah kering tidak lagi ada mualat. Tapi selama anggota tubuh kita masih basah dengan basuhan wudu, berarti itu masih mualat namanya, walaupun ada jeda waktu. Ya, umpamanya Bapak rumahnya di sebelah sana itu berwudu, ketika wudu kebetulan air habis, baru sampai 2 tangan, gitu kan ya. Baru sampai 2 tangan, maka datang ke masjid di sini, nelusin di sini, lanjutin tangan kanan sudah, terus tangan kiri dan seterusnya. Ini kalau memang anggota yang tadi dibasuh di rumah masih basah, itu masih masuk dalam mualah berturut-turut, ya. Seperti itu. Faqala al-Hanafiyatu, ya, Asy-Syafi'iyatu, kalangan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah mengatakan al-mualatu sunnatun la wajibun. Jadi mualah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Fa in farraqa baina a'dha'ihi tafriqan yasiran lam yadurra. Maka jika terpisah, ya, basuhan anggota tubuh, anggota wudunya dengan keterpisahan yang sebentar, itu enggak masalah, ya, gitu. Jadi boleh-boleh saja, itu artinya itu kan sunnah saja. Berarti kalau dia tidak mualat, itu wudunya tetap sah, ya, walaupun tidak mualat. Di mana mereka mengambil sandarannya? Kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan innahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fi suq fa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masa ra'sah, ya.
itu Rasul pernah wudhu di pasar, kemudian beliau membasuh wajah dan tangannya serta mengusap kepalanya, ya, sampai di situ selesai, ya, ada jeda, ya. Kenapa? Karena dia diminta untuk menyolati jenazah, paduya ila jenazah, ya, fatal masjidah, lalu dia datang ke masjid, beliau datang ke masjid, yamsau ala hufaihi, karena pakai hufat itu, dia kemudian melanjutkan itu. Jadi yang udah dia basuh, yang udah beliau basuh, wajah, kemudian kedua tangan, mengusap sebagian kepala, stop dia, ya. Karena apa? Ada yang minta agar nyolatin mayit di masjid. Maka dari rumah beliau datang ke masjid, di masjid lanjut lagi, tinggal karena beliau pakai huf, tinggal menyapu hufnya. Gitu. Ini menjadi dalil bagi kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa itu adalah sunnah, ya. Ya. Kemudian, yang terakhir ya, masih yang terakhir, yaitu adalkul khafif bil yad, menggosok secara ringan dengan tangan. Nah ini mayoritas ulama kalangan Malikiyah, mereka mengatakan bahwa itu adalah wajib, ya. Jadi kalangan ulama dari mazhab Malikiyah menggosok bagian anggota wudhu di saat sudah dibasuh dengan air itu hukumnya wajib atau rukun. Sementara mayoritas ulama di luar Malikiyah mereka mengatakan itu tidak wajib, ya. Itu bukan bukan yang wajib, tapi apa? Hukumnya sunnah saja, ya. Jadi hukumnya sunnah, bukan wajib.